Kenapa harus ada format baru buat UCL sekarang? Ya, yang pertama ini UEFA menjawab tantangan komersial gitu ya, Sap ya. Iya. Komersial yang tentunya akan menambah daya sponsor. Nggak akan ada banyak berubah, tetap tim-tim yang biasa kita lihat di 8 besar, di 4 besar ya akan itu aja. Nggak mungkin tiba-tiba tim Turki muncul, tim Afrika emang nggak ada ya. Monaco misalnya, tim Prancis muncul gitu. Celtic ya. tiba-tiba lolos lagi. Ya, tim Irlandia gitu, Irish muncul nggak, tetap sama aja. Cuman kalau buat tipikal pelatih yang suka squad ramping, udah kelar. Menurut gua kelar. Kelar. Karena pemain tuh pasti bakal ngerasa capek. Karena ini ya berarti lu mainin berapa puluh pertandingan gitu. Liga aja udah 38. Musim baru, sistem baru. Selengkapnya di Obrol Bola Anak Rental. Semua happy, ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Ada yang menarik dari Ada yang baru. UEFA Champions League musim ini, ya kan? UCL tahun ini menggunakan format baru. Wah, seperti apa tuh ya formatnya? Format apa nih kayak ini? Apakah format 2 wilayah? Wilayah timur, wilayah barat, seperti divisi utama? Di mana itu? Enggak juga ya. NBA juga kan? Apakah format final 2 leg seperti AFF? Seperti AFF? Final tergeleser lagi. Final terlaser. Yang pasti lebih menarik, Sap. Yang pasti harusnya kayaknya lebih menarik ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Alsyaf di sini sebagai host bersama rekan-rekan saya. Di samping saya ada siapa? Berdimo. Artinya Berak di motor. Sekarang nama gua tolong diubah nanti jadi nama gue Berdimo. Gue Berdimo sekarang. terima kasih Mas Berdimo. Sama-sama semua. Seperti biasa maca-maca. Bukan Berdibil. Berak di mobil. Dan sebelahnya lagi Lando Hunalaguna. selancarnya panjang. Gue udah siap berselancar ini. Selancarnya panjang loh berarti dong. Panjang, Sap. Panjang ya. Berselancar di lautan fakta. Tropis ente dong berarti dah sekarang dong temanya. Kacau ini. Environmentalis. Environmentalis. Oke. Ini udah culture banget, loser kultur banget ini udah. Kacau. Loser kultur banget emang udah. Summer Ki. Summer ya, summer holiday ya. Holiday ini. Lah bukannya udah masuk musim hujan. Masih panas sih tapi. Emang kita syuting di Indonesia. Kita kan semua kelahiran UK ya. Kalau di Indonesia lagi musim politik sekarang. Iya, lagi musim begal konstitusi. Jangan ngomongin sepak bola. Buzzer. Jangan ngomongin sepak bola dicampur sama politik. Katanya. Banyak buzzer masuk anjing di Martin Paes, video Martin Paes anjing. Kacau. Masa di notice ya? Notice ya? Giliran video-video lain sepi. Gila itu komen sih protes semua. Orang mah kayak mas-mas yang komen itu. Siapa ini tuh? bukan sih stadionnya gitu aja. Promote ya. Kalau nggak Jago Tam so asik. Ya, itu baru masuk akal komen-komen gitu. Nggak usah lah, ngatur-ngatur lah. Ribet banget lu pada. Sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Betul. Kata Tan Malaka. Ya gitu, Sap. Tan Malaka tuh ya. Oke. Sekarang kita ke UCL. Ki, UCL sekarang ada format baru kan, Ki? Iya. Coba Ki tolong dijabarin sedikit Ki. UCL Kayak format gimana sih baru. format barunya Ki? Jadi sekarang itu dia pakai sistem full klasemen. Gak lagi 4 grup. Ada berapa tim Ki sekarang Ki? Sekarang kan aslinya 32 ya. Kalau Pertama 32. tambah sekarang jadi 32 36. dibagi 8 grup Ya. dulu. Sekarang kalau gua nggak salah ya, gua juga lupa. Pokoknya 36 kalau gua nggak salah yang terbaru nih sekarang. 36 Jadi berarti. nambah sekitar 4 tim Patin. dari format sebelumnya. Diambilnya dari mana? Setahu gua diambilnya mereka punya hitung-hitungan koefisien liganya nanti. Iya. Ada yang
yang ngambil dari liga peringkat 10, ngambil 1 atau ngambil dari kalau nggak salah di musim depan tuh Inggris sama Itali peringkat 1 dan 2 itu juga dapat jatah tambahan peringkat 5-nya gitu. Karena Pokoknya itu dari itu ya, dari tim nasional mereka juga ya. bukan dari koefisien liga Sap. Koefisien Kiprah- liga bukannya dari itu juga ya? Dari Enggak, apa namanya? beda. Dari Euro juga kalau nggak salah dah. Bukan. Enggak Jadi ya? kiprah klub lu di Liga Eropa gitu. Liga Eropa tuh UCL Europa League sama Conference League. Nah, Berarti diambil dari seberapa situ. sering dia masuk final ya, gitu. pokoknya ya Negara gue nggak dia tahu lah gitu ya. perhitungan secara pastinya, tapi intinya secara garis besarnya diambilnya dari situ si tim tambahan itu gitu. Nah terus kalau buat keseluruhannya ini pakai full klasemen, jadi nggak dibagi grup. Tapi yang beda adalah lu nggak akan ngadapin semua 35 lawan lu itu enggak. Lu cuman diambil buat dikocok buat nyari 10 10 lawan. 5 home, 5 away, 10 apa 8 ya? 8. 8, sorry, 8. 4 home dan 4 away. Itu di fase Itu grupnya di ya fase, masih. ya di Di fase fase pertamanya. Awal lah Fase sebetulnya, karena awal. ada jadi satu tabel besar, Ya. tidak jadi menjadikan grup. Betul. Jadi satu tabel besar Tapi- yang bertanding masing-masing tim itu 8 kali. Ya, 8 kali. Home away ya. Jadi away. yang penentuan lolos ke 16 besarnya itu dilihat dari yang finish 1 sampai 8 itu udah pasti lolos ke 16 besar. Terus penentuan 8 selanjutnya ditentuin dari peringkat 9 sampai 24. Itu kan ada 16 tim ya. Iya. 16 tim itu nanti dikocok diadu lagi home and away tapi. Jadi playoff lah, playoff. Jadi pertandingan semakin banyak ya. Iya, UCL makin jumlah banyak, pertandingan makin betul. banyak. Iya, mungkin kalau ada yang sering ngikutin dunia e-sport ini kayak PUBG Mobile. PUBG Mobile ya. PUBG Mobile. Oh, gini dia. format Upper turnamennya bracket. seperti gini. Upper bracket, lower bracket, Cak. Itu lebih ke ML kali Sar. Bukan ya? Karena kalau ML kan berapa tim doang ya. Kalau PUBG Mobile kan rata-rata 16 tim kan sama modelnya kayak dia yang model turnamennya seperti ini. Dimana 8 tim nanti pasti lolos, 8 tim selanjutnya diadu lagi. Last chance gitu loh. Gitu. Berarti tapi di setelah fase grup ini sama seperti biasa lanjut ya ke fase Ya, knockout, kalau udah 16 home besar. away, 16 Iya. besar seperti biasa. Ini fase awalnya aja yang beda. Iya, Fase awal, gejala berarti Iya, kalau jadi fase awal. iya gejala ya. Jadi kan ya kalau udah 16 besar udah normal lagi gitu. Cuman yang bikin jadi heboh orang-orang kan ini dijadiin satu semua gitu, ibaratnya walaupun nggak semua ketemu gitu ya tetap di klasemen berdasarkan si 8 pertandingan itu Sap yang udah dijalanin home and away gitu. Terus ya inilah nambah jumlah pertandingan lah dari total seluruhan UCL tuh gua lupa banyak. berapa gitu, pokoknya nambah sekitar 20-30 pertandingan mungkin nambahnya total ya. Ya pasti ujung-ujungnya duit tuh deh. Ujung-ujungnya duit sih. Nah, Cak, gue mau bahas lagi Cak sekarang Cak. Apa tuh, Sat? Tadi ujung-ujungnya duit Cak, katanya ini akal-akalan UEFA nih Betul. buat menambah pemasukan. Betul sekali. Salah Pemasukan satunya. pasti bertambah banyak dong dari hak siar, kehadiran penonton dan lain-lain. Menurut lu gimana Cak? Kenapa harus ada format baru buat UCL sekarang? Ya, yang pertama ini UEFA menjawab tantangan komersial gitu ya Sap ya. Iya. Komersial yang tentunya akan menambah daya sponsor dan komersial di situ. Ya tentunya bagi kita sebagai penggemar gitu ya doh akan banyak bisa menonton pertandingan-pertandingan berkualitas tinggi akan lebih sering. Akan lebih sering. Disediakan. Big match Jadi, banyak. Iya, big match pasti akan banyak di awal gitu kan. Tentunya yang tentunya menarik bagi para penggemar dan penonton yang akan mendatangkan pundi-pundi uang untuk mereka gitu kan. Ya kalau dari sisi kita dan sisi manajemen UEFA dan kita sebagai penggemar sih untung. Iya. Nggak tahu ya pemain. Ya karena kan gini, si presiden UEFA tuh si Ceferin itu kan bilang kalau tujuan ini diadakan itu adalah buat memberi ya lagi-lagi ya kayak Piala Dunia berubah format gitu. Sama omongannya buat ngasih kesempatan buat tim yang sebelumnya nggak pernah bermimpi buat main di UCL jadi bisa main di UCL. Katanya kuotanya kayak gitu. nambah. Karena kuotanya nambah dan sistemnya juga
lebih panjang gitu. Karena kan biasa kalau udah masuk tahun baru di Januari itu kan biasanya udah 16 besar kan. Mulai kosong. Iya, udah kosong. Nanti mulai lagi Februari 16 besar Iya. tuh. Nah, tapi ini di Januari masih ada pertandingan si 8 match setiap tim itu. Ibaratnya di fase klasemen itu masih ada pertandingan, jadi akan lebih panjang gitu. Dan otomatis waktunya bakal lebih mepet tuh. Buat terus tim itu perform gitu. Ya otomatis pertandingan akan jadi lebih banyak lah. Ya selain untuk meningkatkan daya tarik ini kompetisi, Sap, mungkin menjawab juga kemarin kan ada apa Super League. ESL gitu kan? Super League. ESL, oh itu Eropa Super langsung di-cut kan sama dia. ESL tuh mau nandingin UEFA Champions League ya. Dengan mempertandingkan Klub-klub besar Eropa Dibikin liga, ya, dengan- bikin liga sendiri. dibikinin lah sama UEFA. UCL jadi kayak liga mini untuk klub-klub terbaik Eropa. Nggak usah lagi ESL, ibaratnya gitu. Iya, jadi salah satu buat Ya ngejawab si Florentino Perez juga tuh. pro kontra kemarin. Iya. Soalnya Real Madrid tuh kemarin setuju ya, Caya. Iya. Penggagas nih, Sap. Penggagas emang. Penggagas Florentino. Oh, Florentino yang bikin. Florentino tuh penggagas bareng sama Agnelli. Agnellinya Juve. Juventus. Nah, itu penggagas itu Dua tim dua itu orang. udah Iya. kemarin udah ngumpulin ya. Iya, udah ngumpulin dan orang-orang udah pada mau, cuman nggak nyampe berapa jam kan yang kasus itu rame. Langsung diancam-ancamin sama FIFA ya, sama pada UEFA. mundur. Pada mundur semua. Tapi Florentino Perez mah cuek aja. Cuek dia mah. Dia masih gue rasa dia masih ngegagas juga nih ide ini. Maksudnya dia masih mikirin gue pengen nandingin apa lagi nih ya. Maksudnya sebagai sebuah sosok gitu Florentino Perez nggak bakal gentar aja. Dan dia megang tim terbaik di dunia saat Iya, ini Ki. itu. Gimana nih gue cara konversi ngasih Yes, lebih Sap. banyak lagi? Wes, Wes, bukan nggak Dari mana wusnya do? Real Madrid udah pasca, udah nggak tim terbaik, udah present ya. belum tentu dong. Bentar lagi jadi agen 007 ini strikernya. Udah 3 pertandingan. Cuman nyium ketek doang. Oke do, balik lagi ke UCL do. Dengan sistem baru ini do, kira-kira tim yang kayak gimana sih yang bakal diuntungin nih? Ya menurut gua format berubah, sistem berubah. Tapi ya dari sebelum Champions League kayak gini kan sebelumnya udah pernah ada format sebelumnya lagi dan nggak ngaruh. Pada akhirnya ini kompetisi sepak bola, siapa yang konsisten, siapa yang bermain baik, dia yang menang, sesimpel itu. Jadi mau formatnya kayak gimana, nggak menutup kemungkinan. Justru di sini diuji menurut gua konsistensi tim, kedalaman skuad, terus juga pelatih fisik, pelatih mental, jadi bekerja lebih ekstra. Dan menurut gue jadi potensi untuk mengandalkan 1-2 match. Yang penting kita menang 1-2 match lebih berkurang gitu. Mengandalkan apa ya namanya ya, itu bahasanya mengandalkan, gue mau bilang keberuntungan juga tapi bukan. Karena udah nggak bisa nakrin lagi, karena lawannya beda-beda nih. Karena lawannya beda-beda dan lu main home dan lu main away lawannya beda. Jadi memang kualitas lu diuji di sini. Iya, nggak bisa main. Ah ini gua amanin nih. Itu nggak bisa. Udah kita ambil seri di sini, ambil menang di kandang karena terlalu riskan dan terlalu susah untuk ditebak gitu lawan-lawannya juga. Tapi ya balik lagi nggak akan ada banyak berubah. Tetap tim-tim yang biasa kita lihat di 8 besar, di 4 besar ya akan itu aja. Nggak mungkin tiba-tiba tim Turki muncul, tim Afrika emang nggak ada ya. Tim Monaco misalnya, tim Prancis muncul gitu. Celtic nggak ada. tiba-tiba lolos lagi. Ya tim Irlandia gitu, Irish muncul nggak, tetap sama aja. Sijap Jepara. PSBS biak. Lihat. Tapi iya sih, gue ngelihat ada dua sisi sebenarnya. Kalau dari kita sebagai penonton, big match jadi jauh lebih banyak, Sab. Bener. Big match jauh lebih banyak karena gini, bisa itu satu tim. Kalau dulu kan udah dipot-potin ya. Kalau dulu dipot-potin. Oh iya, jadi pot 1 2 3 4. Udah- Sekarang juga udah ada dipot-potin. tiernya, Iya, istilahnya, ada Ki, ya. tiernya. Cuman sekarang lebih menurut gue lebih apa ya? Lebih natural gitu, lebih natural nggak kalau dulu kan emang udah bener-bener disetting ya ini gini. Kalau sekarang lebih natural gitu, yang mana kita sebagai penikmat sepak bola bakal jadi jauh lebih banyak big match tim besar A ketemu tim besar B, itu probabilitasnya lebih banyak gitu. Apalagi sekarang kemarin kan jadwal udah diundi gitu, cuman gue lupa lah tim-tim besarnya apa. Tapi kalau dari sisi klub, menurut gue ini bakal jadi bener tadi Nando bilang, jadi tantangan tersendiri karena gini,
dengan sistem sebelum UCL kayak gini aja, ya berarti kan ini Grandmasternya ini adalah FIFA lah ibaratnya gitu. Tuh kan, jatuh kan, marah kan dia. Grandmasternya dari semua kalender kompetisi sepak bola itu kan ada FIFA gitu. Dengan sistem seperti sebelum ada Champions versi baru aja, Toni Kroos, Kevin De Bruyne itu udah sering ngeluh kalau ini nih eksploitasi anjing. Permainan apa? Liga Champion. Bukan Liga Champions, semua jadi ya lu main liga terus international break lagi libur tiba-tiba international break main terus ada UEFA Nations League dan lain sebagainya. Itu bentuk merasa ini udah kebablasan, ini mah eksploitasi anjing. Itu udah kayak gitu. Apalagi ditambah dengan adanya format baru seperti sekarang gitu. Makanya yang bisa, karena kan gini, secara kualitas seorang pemain sepak bola profesional ya oke, mungkin kalau yang jago ya jago gitu, tapi isi kepalanya kan kita nggak tahu Sab. Isi kepala dia kita nggak bisa menerka-nerka gitu ya. Kalau udah burn out, kalau udah stres ya itu yang bisa jadi bahaya. Makanya PR-nya menurut gua bukan cuman berhenti di format baru lebih menarik, tapi turunannya tuh harus dibikin. Kayak misalkan pendaftaran pemain diperbanyak, FFP diperlebar supaya tujuannya tapi proporsional ya, bukan yaudah semua boleh belanja gila-gilaan gitu, proporsional gitu ya. Tim besar itu belanjanya dikit, tim yang kecil boleh jual beli pemain lebih jor-joran lah gitu. Nah tujuannya buat ngegemukin skuad, karena ini udah gila. Ibaratnya bukan cuma satu kompetisi major yang diikuti kalau tim-tim yang lolos UCL gitu ya. Bukan cuman let's say bukan cuma Liga Spanyol, bukan cuma Liga Inggris, Italia dan lain sebagainya gitu. Tapi ini juga bagaikan sebuah bagaikan sebuah liga gitu, bukan kompetisi lagi, bukan kompetisi yang fase gugur lah ibaratnya. Nah makanya menurut gua turunannya itu harus segera dibikin sama UEFA ini, bukan cuma sekedar merubah format yang tadi gua bilang. Benar. Soal pemain, kegemukan skuad itu juga udah harus. Makanya ini yang saya nggak lolos tuh si Chelsea. Sangat kalau dibilang tadi sangat menguntungkan siapa? Chelsea. Chelsea harusnya ya. Chelsea harusnya harusnya bener. Nggak ada lagi. Gua cari-cari di pot mana Chelsea ya ini anjing. Iya, cuman kalau buat tipikal pelatih yang suka squad ramping gua udah kelar. Menurut gua kelar. Karena pemain tuh pasti bakal ngerasa capek. Karena ini ya berarti lu mainin berapa puluh pertandingan gitu. Liga aja udah 38. Belum FA, belum liga-liga cup lokal. Iya, belum piala-piala lokal. Ibaratnya berarti 3, 4 bisa sampai almost 5 kompetisi gitu. Wah. Apalagi pemain yang di UCL ini ya rata-rata pemain tim nasional. Timnas, nanti begitu international break dia bukan liburan, main lagi. Pasti ada titik jenuhnya ya. Pasti. Makanya bola juga manusia kan soalnya. Harus dibikin. Cuman ya itu, gue ngelihat dengan nanti skuad rada gemuk gitu, diperbolehkan skuad lebih gemuk, pendaftaran main dan lain sebagainya. Gua sih berpikir lebih jauhnya potensi buat muncul pemain-pemain baru tuh lebih besar. Gue ngeliat potensi buat muncul bintang-bintang tuh lebih besar dengan diperbanyaknya kompetisi dan pertandingan ini gitu. Jangan sampai UCL ini jadi kayak Tur Nusantara jilid 2 ya. Itu MNC ya? Apa? MNC ya? Lupa saya juga MNC dulu. kayaknya tuh, lupa gue cuman. Pokoknya ada tuh dulu semacam nggak tahu sepak bola, nggak tahu sirkus. Digelar di tiap kota kan. Tapi cuman Dimas Derajat yang survive terus di timnas loh. Di era dia. Iya. Ya mungkin kita bisa sebut Evan Dimas lah, cukup lama lah dibanding rekan-rekan timnya. Tur Nusantara jilid 2 tuh kasihan juga sih. Main di itu eksploitasi. Eksploitasi. Dan bayangin, dampaknya langsung. Iya, langsung direct ya. Iya, di AFC udah kandas. Udah lemes. Udah gak suka sama bola. Udah bosen. Bayangin tiap provinsi ya, Ji. Itu kan tiap provinsi itu disamperin. Tiap provinsi belum, provinsi ada 1 ada 2. Banyak macam-macam. Semuanya, Ji. Dia dipilih lawannya. Tim lokal, tim pon. Iya, segala macam. Udah gila. Bermodalkan satu skuad doang tuh. Satu skuad di bawah gokil ya. Mana itu bukan itu belum orang dewasa, Sap. Belum orang dewasa. 19 apa? 19 itu. Tuh kalau Evan nih mas nyari bola, nih bola nggak ada yang kotak apa? Bulat mulu rendangnya ya bola. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Di balik semua
pro dan kontra yang ada. Masing-masing jawab satu ya. Lu lebih setuju mana? Format UCL yang baru atau yang lama? Dari dulu Cak. Gue dulu. Oh. Kalau gue format baru Sak. Kenapa? Format baru. Tapi noted yang dibilang RBM tadi harus ada apa? Regulasi. Penyesuaian lah ya. Penyesuaian karena ini jadi dalam tanda kutip real Liga Champion gitu. Iya. Jadi formatnya liga. UEFA Liga Champions mini. League. Iya, Bener ya? League League. ya, liganya ya liga mini. Jadi kayak nambah. Iya. Lu ngikut ke liga baru gitu Sab ya. Pesertanya ngikut ke liga baru yang ya memang tidak ketemu semua. Iya. Cuma ya di sebelum itu pun udah pada kelimpungan, apalagi sekarang gitu Zap. Dengan penyesuaian aturan yang mungkin diikuti akan jauh lebih menarik. Maksudnya nggak cuma dari kita doang sebagai penggemar, ya pemainnya juga harus diberi apa penyesuaian lah biar nggak itu. Cuma mungkin UEFA ini ngelihatnya gini Sap, apa? Gue yang penting penggemar seneng, guanya juga untung, bodo amat klub. Ya setelah lu mau gimana, karena mereka mungkin mikir ya lu punya squad gini ya udah nggak usah mainin yang 11 itu aja gitu. Nah di sini sebenarnya ada keuntungan juga yang gue lihat tuh motivasi untuk para pemain cadangan atau para pemain yang lapis kedua, ketiga gitu Sap. Dapat kesempatan. Iya pemain-pemain muda mendapat kesempatan dan pun ini juga menjadi keuntungan klub-klub besar melihat bakat-bakat muda tersebut. Begitu juga. Tapi aturan marquee player perlu nggak? Buat apa? Merekrut nih Odem Wingi. Marquee player. Oke dah sekarang lu dah gimana dah? Ya gue sih nggak masalah ya, gue nggak alergi perubahan, biarin aja mau ganti format kayak gimana selama bolanya masih bulat, aturannya masih sama ya kita sama bisa nikmatin lah. Tapi lu lebih setuju mana? Lu lebih senang mana? Gue sih lebih Ikut seneng. pusat aja Pak. Iya, dan tapi kalau ditanya lebih senang ya gue lebih senang yang sekarang lah karena kalau dulu ada satu grup yang 12 misalnya poinnya 1-2-nya misalnya 9 gitu. Satu lagi tuh seri. Tapi sama-sama lolos yang nggak fair. Kalau sekarang lebih fair. Karena nggak di kotak-kotakin. Pure poin 3. Iya, pure siapa yang lebih banyak menang dia yang lolos gitu. Lawannya variatif. Lawannya variatif. Klubnya juga nggak anjing gue di grup Ya, nggak ada grup-grup neraka-nerakaan. nggak ada mental gitu ya, nggak ada grup neraka ya. Oke, terakhir Gi. Gua ngelihat ya secara overall gue lebih suka yang sekarang ya. Gue lebih dukung yang sekarang. Karena Berarti lu mendukung eksploitasi pemain ya? framing, teori framing. Sekarang apa Cah nggak dieksploitasi kan gitu. Aduh, ngeri bener. Kalau emang ada kasihin dong. Gitu. Kalau emang bisa di setel aja ya kan. Tapi yang sekarang lah karena gue ngelihat ini masih tahap awal, pasti nanti akan ada perubahan lagi, yakin gue. Karena ibaratnya ini milestone aja nih. Ini loncatan pertama aja, nanti pasti akan ada penyempurnaan yang tadi gue bilang, turunan regulasi atau mungkin di masa depan bisa 36 tim itu ketemu semua mungkin ya dengan kesepakatan liga-liga domestik hapuslah cup-cup yang kurang penting bisa jadi kayak gitu. Cuman ya apapun itu sekarang maksudnya bentuk inovasi lah, nggak konservatif, nggak kolot gitu, mau berubah gitu sih. Oke. Kita cukupin aja kali ya episode kali ini. Nantikan kiprah-kiprah dari tim yang akan berlaga di Champions League di obrolan bola anak rental.